Ya lucu ketawa-tawa, hahaha. Jadi iseng lempar koin, tuh, ya, udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini karena bener-bener koinnya nyakep nih. Mas Bedu, Ya. ini dong kan sempat baca juga ada salah satu artikel yang soal ngelawak tapi hampir merenggut nyawanya Mas Bedu. Itu bercandaan waktu sama teman-teman cagur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Lagi di angkot, lagi di mobil, ketawa-tawa, ada sesuatu yang lucu, ketawa-tawa, hahaha. Jadi iseng lempar koin, tuh, ya, udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini karena bener-bener koinnya nyakep nih. Orang kan tuh ketelan aja, ada tuh. Nah Denny juga panik, akhirnya sama Denny dikeplak lah belakang ini, keluar, plang, 500-an gitu kan. Marah lah sama Denny. Keplaknya cuma sekali, coba keplaknya berkali-kali kan keluarnya banyak. Gitu dong, nggak gitu dong. Kayak gitu ya. Kesel lah. Tapi ya udah namanya bercandaan. Tapi kan bercandanya hampir merenggut maut tuh. Kalau misalkan benar-benar kejadian tuh nggak ada itu nama Bedu di dunia entertainment. Orang cagur belum terkenal waktu itu. Sempet berapa lama mungkin berantem? Ya, aku sempat dikata-kata cuma beberapa jam lah. Gitu kan. Habis itu ngobrol lagi kan gak enak juga dicari-cari kayak bilang maaf tuh ya doh. Iya udah. Tapi gimana melihat dunia lawak Indonesia juga kan dari yang sekarang juga mungkin banyak yang main fisik atau yang hal-hal seperti itu juga. Mas Bedu ngelihatnya gimana sih? Kalau saya komedi itu selera ya buat si penonton dan si pelakunya gitu kan. Ada yang memang komedi fisik ya memang buat mereka itu lucu, tapi buat sebagian orang nggak lucu. Nah kalau buat saya komedi itu harusnya universal, sama seperti lagu, begitu dia mendengarkan, menikmati, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar tuh dia bisa ikut terhibur. Nah saya sih berharapnya komedi juga seperti itu. Siapapun yang melihat, siapa yang nonton nggak merasa tersinggung tapi merasa terhibur. Nah itulah susahnya menjadi komedian, karena menjadi komedian selain dituntut untuk lucu, juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap jokes-jokesnya dia. Karena kalau kita kepleset, jadi kan klarifikasinya deh. Ya kan kalau misalkan menyinggung orang kena pasal tidak menyenangkan dituntut, menyinggung institusi atau lembaga kena juga, apalagi menyinggung udah sekarang. Jadi lebih baik melawak ya bener-bener ya menjadi seorang pelawak tuh harus bener-bener orang yang cerdas lah gitu, orang-orang yang bener-bener mau berpikir, kita punya filter sebelum kita ngomong, thinking before kita talking ya kan. Jadi kita harus bener-bener gak bisa talking after thinking, putri ngomong gak bisa thinking after talking, nggak bisa, harus thinking dulu baru before talking gitu. Gitulah kira ya. Ntar bisa kan catatnya ya. Tapi Mas Bedu gimana? Jadi sekarang jadi makin terbatasi nggak sih? Untuk ngelawak ya? Bukan terbatasi sih, jadinya kita jadi semakin cerdas, jadi semakin semakin dituntut untuk benar-benar bisa ngelawak yang menghibur, bukan menjatuhkan, bukan menyakitkan, dan juga bukan ngelawak yang menggurui gitu kan. Ya udah pokoknya ngelawak intinya menghibur dah. Mau bodoh-bodohan kayak yang penting kita menghibur gitu. Karena kan kita juga bukan tenaga pengajar gitu. Nggak mungkin juga setiap pelawak dituntut harus mengedukasi gitu kan ya kan. Karena bukan tugas kita tugasnya menghibur, bukan menggurui gitu. Tapi Mas Bedu melihat juga banyak banget kayak pelawak-pelawak junior yang mungkin baru hadir, yang bukan asalnya memang dari dunia lawak gitu. Mas Bedu ngelihatnya gimana sih dengan candaan-candaan mereka yang mungkin kadang beda dari jalurnya Mas Bedu? Ya itu karena mereka tidak melihat yang namanya regenerasi ya. Kalau Bedu kan melihat ada yang menjadi acuan, mulai dari Patrio melihatnya Bagito melihat Warkop ya kan, Warkop turun ke Bagito ke Patrio. Nah, Cagur juga ngeliatnya ke Patrio, ke Bagito, ke Warkop gitu. Nah, anak-anak sekarang ini nggak ada yang dijadikan pegangan. Anak-anak sekarang itu pelawak siapa sih yang gue jadi acuan? Karena kan semua perorangan. Ya kan, kalau dulu kan kita ngegrup dan tahu tuh, kalau sekarang mungkin kita nggak tahu nih. Tanya siapa pelawak favorit lu? Siapa ini? Tapi kok pelawaknya beda ya. Jadi mereka tuh pelawak nggak terinfluence oleh pelawak-pelawak. Kalau saya, jujur, dulu saya pelawak favorit saya dulu Bang Komeng, sama almarhum Haji Jojon, sama Kasino. Jadi setukannya almarhum Kasino, Bang Komeng,
sama gesturnya di Jojon tuh saya amatin gitu. Kadang-kadang ada dalam komedi-komedi yang saya buat. Oke, berarti memang harus materi memang benar-benar harus disiapkan ya, bukan hanya keluar gitu Iya, saja. ada materi disiapkan, ada juga materi improvisasi ya, tergantung pelawaknya juga sih. Kalau memang pelawaknya udah males ya udahlah biarkan aja lah. Tapi sebenarnya sampai sekarang sampai saat ini saya masih sebelum pelawak, sebelum syuting saya masih mikir tuh ntar ngomong apa, minimal ada 2-3 jokes yang bisa saya pegang untuk bermain di pada saat itu.